Ayo, para pemirsa sedetik pencerahan yang ada di rumah, kita dapat bertemu kembali dalam sedetik pencerahan pada malam hari ini yang tentunya seperti malam-malam sebelumnya kita akan membahas, kita akan berdialog dan berdiskusi bersama narasumber-narasumber, tentunya membahas satu tema yang semoga dapat selalu menjadi pencerahan, meskipun hanya setitik bagi para pemirsa sekalian yang ada di rumah. Pada malam hari ini, seperti janji saya minggu lalu, kita akan masih membahas mengenai belajar dari sejarah bangsa Indonesia. Di bagian kedua ini, kita akan mengetahui, kita akan berdiskusi bersama mengenai generasi muda, terutama generasi muda yang saat ini dirasa mulai sedikit jauh dari makna belajar dari sejarah. Bagaimana perbincangan kita pada malam hari ini? Tentunya telah hadir di studio Dama TV kedua orang narasumber kita, seperti narasumber kita minggu lalu tentunya, namun tetap akan saya perkenalkan beliau satu persatu. Saya mulai dari Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali selaku dosen Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang, juga sekaligus Wakil Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak Ghazali. Selamat malam Mas Rama, selamat malam para pemirsa Dama TV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini Bapak. Narasumber kita yang selanjutnya adalah Bapak F.X. Sukardi selaku anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Bapak F.X. Sukardi, selamat malam. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam juga para pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, berkah dalam. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama kita, tentunya kita mengamati bagaimana kondisi generasi muda kita saat ini yang sudah dirasa sedikit asing dengan sejarahnya, tidak intens, dan ada istilah mengatakan miskin penghayatan tentang sejarah bangsa. Apa kiranya yang dimaksud dengan miskin penghayatan dalam kondisi generasi muda kita saat ini? Mungkin dari Bapak Mahmud Ghazali terlebih dahulu, semoga silakan Pak. Terima kasih Mas Rama. Ya, pertanyaannya memang menarik sekali. Yang kita bahas juga menarik sekali. Nah, tentang kaitannya dengan pemuda ini. Ya memang kalau bicara masalah miskin ini dalam kamus besar bahasa Indonesia ini, miskin itu biasanya dikatakan ya miskin harta. Miskin harta. Nah itu. Tapi sebenarnya miskin itu tidak hanya harta. Ya pokoknya istilahnya serba kekurangan lah gitu lah. Serba kekurangan itu miskin. Ya miskin harta, miskin ilmu, miskin pengetahuan, termasuk miskin sejarah. Miskin sejarah. Bukan hanya kurang tapi di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Serba kekurangan memang. Serba kekurangan. Nah, miskin sejarah kebangsaan ini memang bahaya sekali. Artinya memang betul-betul kurang memahami atau mengetahui tentang sejarah bangsanya. Apalagi ini generasi muda. Generasi muda. Siapa sih sekarang tinggal siapa yang salah kalau kita ini siapa yang salah? Jamani. Sampai pemuda ini katakan miskin. Miskin sejarah tadi Pak ya. Miskin penghayatan. Artinya penghayatan terhadap sejarah. Kaitannya dengan sejarah. Menghayati sejarah, pemahaman terhadap sejarah. Ini kalau kita tarik siapa yang salah kan gitu. Ya memang tidak mau belajar sejarah gitu. Mau apa enggak mau belajar sejarah? Kurang minat. Kurang minat. Atau memang karena enggak senang lah terhadap sejarah. Nah, atau faktor lain ya memang kalau di dalam pendidikan memang ya mungkin kurang senang terhadap pelajaran itu. Bahkan mungkin tidak senang sama guru sejarahnya. Sehingga tidak minat lah. Juga mungkin karena faktor ekonomi juga. Bagaimanapun kalau kita itu sibuk karena ekonomi ya, kekurangan dan sebagainya, juga
ya mau belajar sejarah itu ya males juga. Hanya kesibukan di dalam ekonomi. Kemudian faktor pendidikan juga, walaupun apapun ya, pasti ada perbedaannya orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Ya. Orang yang berpendidikan, namun pendidikan ini juga ingin tahu juga bahwa di negara kita ini juga masalah sejarah itu tidak terlalu menjadikan kebanggaan, gitu loh. Iya, betul. Menjadikan kebanggaan. Iya. Ya dari orang tua, dari guru. Nah guru itu sendiri sekarang mencari guru sejarah itu sulit. Nah memang guru sekarang ini tidak mau cerita dan mau sulit-sulit, apalagi sejarah ini isinya hanya hafalan. Yang carinya yang praktis-praktis saja. Ya kalau ini matematika, gitu. Ya ada rumus-rumus, terangkan sebentar, kerjakan. Ya. Kalau sejarah nggak bisa, harus banyak cerita memang. Dan banyak hafalan. Dan anak sekarang ini nggak mau hafalan-hafalan itu. Ya. Ini juga faktor pendidikan juga. Kemudian oleh sebab itu ya untuk mengatasi ini ya harusnya ya keterlibatan pemerintah tentang hal masalah pendidikan, khususnya masalah kurikulum. Ya, seharusnya sejarah ini sudah ada mata pelajaran sendiri, tidak jadi satu sama IPS gitu. Masalah pendidikan sosial gitu. Kemudian ya guru-gurunya harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Jangan sampai guru-gurunya kurikulumnya sudah, gurunya yang malas mengajar sejarah. Sehingga nanti ini kalau sama-sama begitu, insya Allah murid ya mengikuti dan insya Allah orang tua juga mengikuti. Ya sampai sudah saya sampaikan bahwa Amerika itu bisa maju dan sebagainya karena ya mengutamakan pertama di pendidikan itu sejarah. Bukan di Indonesia ini, yaitu hanya matematika, bahasa Inggris gitu. Intinya sangat menghargai terhadap sejarah. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain antara lingkungan juga, lingkungan, ya pergaulan, kemudian ya kaitannya sekarang juga ya kemajuan teknologi ini ya. Tapi itu pemuda adalah masa depan bangsa sebetulnya. Pemuda ini adalah tulang punggung bangsa ini. Nah, kalau tulang punggungnya ini sudah tidak tegak, mau apa? Wong tegaknya manusia karena punggung kita ini. Ya. Nah, untuk itu pemuda harus melek sebetulnya, tahu sejarah. Nah, sebab itu ya yang katanya semboyan jas merah itu jangan sampai meninggalkan sejarah. Sampai Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ini ulama besar di Indonesia ini menyampaikan, apabila ingin mengetahui, melihat suatu negara di masa yang akan datang, gitu, maka lihatlah pemudanya hari ini. Jadi kalau ingin melihat bagaimana Indonesia ke depan, ya, lihatlah pemudanya sekarang. Kondisi saat ini. Iya. Ini bisa kita ngukur loh, Pak. Bagaimana pemuda sekarang ini. Iya. Kalau pemuda sekarang ini lupa akan sejarah, ya, tidak bisa meneruskan warisan-warisan yang dulu yang baik-baik. Kemudian mengambil warisan-warisan dari luar negeri, ya, yang dibanggakan. Yaitulah cermin negara kita akan datang. Sangat kehilangan kepribadian bangsa. Kehilangan kepribadian. Kalau katakanlah sekarang sampai narkoba ini terus gitu, pemuda kita ini kena semua. Jadi kepemimpinan akan datang ini dari pemuda yang sekarang ini. Dari pemuda yang. Oleh sebab itu kalau kita sampai miskin menghayati sejarah, wah, ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Kita, ya. Dan kita sangat rentan untuk dijajah kembali begitu. Iya. Saya kira itu, Mas Rahmat. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ghazali. Selanjutnya dari Bapak Soekardi, mungkin sedikit kembali kita ulas mengenai miskin penghayatan. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Saya tertarik tentang generasi muda. Generasi muda ini pengertiannya kan bukan hanya zaman sekarang, yang kita soroti sekarang, tapi generasi muda dari zaman ke zaman itu sebenarnya ya inilah belajar sejarah. Kita harus menengok
Kalau saya itu mulai dari Pusendok. Pusendok, Pak. Rombongan pindah Jatah dan Turu, dia itu kedudukannya panglima perang. Mantune Raja Wawa. Jadi Raja Timur mendirikan kerajaan Kauripan. Jadi Raja Sirijana Wikrawa Dharma Tunggadewa. Nah, tapi dari turunnya ini saya yang tertarik adalah Erlangga. Erlangga itu kan putrane Mahendra Datta dan Pangeran Udayana dari Bali. Tahu Mas Rama sejarah? Erlangga itu umur 13 tahun. Dikawal abdine yang nanti jadi patihnya Narotama. Umur 14 tahun. Melaku saka Bali tanah Jawa. Bayangkan. Jadi arek biyen iki 13-14 tahun wis hebat. Wis digdaya. Zaman biyen lho, Pak. Saiki gak perlu digdaya. Digdaya saiki lek pinter ya atau menang olimpiade. Generasi muda itu kalau mau belajar sejarah, pemuda-pemuda itu banyak yang berjasa juga. Lihat Bill Gates, umur piro loh, menguasai dunia ya toh Bill Gates, terkaya di dunia toh. Ya. Nah, di Indonesia juga banyak tokoh-tokoh pemuda. Zaman pergerakan nasional sekitar tahun 1900-an gitu, mahasiswa Stovia, sekolah kedokteran Stovia, belajar di Belanda. Mereka itu membentuk perhimpunan, perserikatan, berjuang. Iki si nom-nom si arek-arek. Mereka tahu memegang zamannya, berjuang sampai puncaknya tadi Sumpah Pemuda. Sampai terus 45 dan terus. Mengapa pertemuannya lalu sampai ada Hari Santri? Iya toh? Kan sejarahnya 22 Oktober Bapak Gus Dur memproklamirkan jihad tahun 45 itu loh. Itu arek nom-nom sak Jawa Timur ratusan ribu. Betul. Zaman itu berani angkat senjata rela mati. Sekarang zaman jajet. Iya toh? Zaman narkoba juga. Nah ini semua adalah goda tantangan yang harus disadari dulu. Generasi muda harus sadar sesadar-sadarnya bahwa itu semua adalah hambatan. Jangan sampai kamu terjerumus ke hal-hal yang negatif itu. Ke hal-hal yang negatif. Iya, sekarang LGBT rame toh? Apa Pak LGBT? Total ini sampai gelap sekali. LGBT ini nyalahi tatanan lesbian ya toh. Total. Jadi ngeblank begini. Iya. Ini nggak bener. Iya. Kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Sedetik Pencerahan. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam Sedetik Pencerahan. Masih mengenai sebuah tema yang sangat menarik sekali, belajar dari sejarah bangsa Indonesia. Dan tentunya kita akan menyoroti kondisi generasi muda saat ini. Tadi mungkin sudah disampaikan tren-tren yang saat ini sudah terjadi. Ini juga harus disadari, sesadar-sadarnya begitu nih, Bapak Sukarti. Mungkin ada yang ingin dilanjutkan dari Pak Karti? Ya, tadi masalah LGBT yang saya sampaikan. Menurut Pak Mahmud ini apa, Pak? Lihat bulan. Lihat gerhana bulan total. Iya, LGBT nih Pak Mahmud, lihat gerhana bulan total di malam. Ya lah, padahal sekarang ini itu jadi perdebatan rame. Usulnya adalah dibuat undang-undang bahwa di Indonesia harus tegas dilarang. Sebab ya memang di luar negeri itu ya memang kabeh wis sosok gak nalar menurut akal kita. Sebab di luar negeri sudah disahkan perkawinan lesbian, biseksual itu disahkan. Nah kalau Indonesia ya tentunya kita usul ya leiso yo jo bab nyalai tatanan. Dan untuk generasi muda memang sekali lagi tantangannya seperti yang tadi banyak. Yang paling berat narkoba menurut saya. Iya betul sekali. Narkoba itu yang paling berat nomor 1. Nomor 2 pengaruh paham-paham radikal. Radikalisme. Radikalisme. Arek nom-nomu gampang lian. Apa neh mereka itu
diiming-imingi apa Mbah? Iming-imingannya apa ya? Generasi muda termasuk radikalisme itu diiming-iming apa? Mungkin Pak Haji Mirza. Uang? Itu dari diiming-imingnya itu kadang-kadang nggak nalar ya toh. Jadi mereka itu akhirnya terbius oleh iming-iming yang sebenarnya itu yang menjerumuskan. Hanya menjerumuskan. Mengapa orang kok bisa bunuh diri? Iya toh? Iya. Mereka menjadi pengantin. Bunuh diri lu. Kok sampai di situ? Oleh karena ini melalui titik pencerahan ini mudah-mudahan generasi-generasi muda ini melalui organisasi yang ada KNPI, FKPPI, ya toh, Fatayatnya, yang pemudanya Ansornya, lalu pemuda Kristen, pemuda Katolik, apa saja, Hindu, semua aliran itu hendaknya mereka itu kembali kepada jati diri. Jati diri. Mereka itu generasi muda, calon pemimpin masa depan. Mereka itu membekali diri menjadi pemimpin yang ya tidak sempurna, tapi yang paripurna lah. Jadi menguasai segala bidang ilmu, mampu menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin. Betul sekali. Dan akhirnya, nah itulah tantangannya kader-kader sekarang. Ojo terpengaruh sekarang kekayaan jabatan akhirnya menjerumuskan. Gitu. Jadi ketika telah memahami bagaimana jati diri tersebut, maka kita akan mampu mengolah menjadikan satu manfaat yang jauh lebih baik. Jadi disinilah Mas Rama menurut saya ojo nganti milik gendong lali. Milik gendong lali. Milik gendong lali itu kayak ada serat keinginan akhirnya lupa norma agama, apa norma hukum, lupa milik gendong lali. Betul sekali. Nah, ini lupakan peringatan sejarahnya begitu. Baik, Bapak Ghazali, mungkin saya ingin juga menanyakan bagaimana peran generasi muda dalam lintasan sejarah bangsa kita ini. Semoga Pak Ghazali. Terima kasih Mas Rama. Bicara pemuda ini memang perannya luar biasa. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas tentang peran pemuda dalam proses pertumbuhan dan perkembangan negara kita ini. Generasi muda. Tidak hanya zaman sekarang, tapi zaman-zaman dahulu. Kontribusinya pemuda sangat besar sekali. Contoh saja sebelum merdeka. Ada pemuda namanya pemuda Gajah Mada. Telah bersumpah bisa menyatukan negara, yaitu negara waktu itu namanya negara Nusantara. Nusantara lebih luas daripada sekarang. Ini peran pemuda. Dengan hanya sumpah seorang saja bisa menyatukan. Kemudian walaupun sejarah sudah mencatat bahwa Mojopahit Nusantara ini sekarang sudah tidak ada kerajaan Mojopahit. Cuma negara kita ini masih dikenal dengan Nusantara. Ini pun karena peninggalan dari kerajaan Mojopahit, karena negaranya namanya Nusantara. Ini yang pertama. Yang kedua masih dilanjutkan, yaitu pemuda-pemuda berkumpul waktu itu sumpah lagi, namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Tidak ada sumpah orang tuek-tuek itu. Sumpahnya Sumpah Pemuda. Sejarahnya memang luar biasa pemuda ini. Dengan Sumpah Pemuda ini, maka berhasillah kita melawan penjajah. Pak Haji nyelani, mungkin dipikirkan Sumpah Pemuda yang kedua atau gimana? Itu Sumpah Pemuda 28 toh? Iya. Jadi sekarang diperlukan Sumpah Pemuda Anyar. Sumpah Pemuda Anyar. Yang sekarang ini, yang ayo. Ya mudah-mudahan sumpah sekali saja itulah. Sekali itu. Ya, sebab sumpah itu terjadi di Indonesia ini, pertama Sumpah Gajah Mada, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian Sumpah Jabatan. Oh, itu juga penting. Sumpah jabatan hanya itu. Lah ada Sumpah Pemuda mana itu ya? Ya saya kira sekali itu saja luar biasa waktu itu. Kita tidak pernah berhasil melawan penjajah karena kurang persatuan saat itu. Akhirnya disatukan oleh pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
Ini sejarahnya pemuda, luar biasa pemuda ini. Ya. Luar biasa. Padahal saat itu sekutu atau tentara Jepang masih lengkap di sini. Ya. Kemudian sekutu itu berhak untuk datang ke Indonesia. Ya. Tapi pemuda-pemuda kita itu berani mendesak pimpinan Pak Karno untuk merdeka. Inilah peran pemuda. Kemudian setelah merdeka gimana? Mempertahankan kemerdekaan. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kartip tadi? Peristiwa mulai dari Surabaya, ya, Bandung, Lautan Api, Ya. sampai hari terjadinya Hari Santri. Bung Tomo menggelurakan dengan semangat, untuk berjuang kepada generasi muda. Bangkitlah pemuda. Siapa yang dibunuh terlebih dahulu? Jenderal Malabei. Jenderal itu yang ditakuti waktu itu Perang Dunia Kedua, mati konyol di Surabaya dengan pemuda-pemuda di Surabaya. Mayor Jenderal Mayor Malabei. Jenderal. Mencari apa itu pangkat jenderal luar biasa, sulit loh itu. Itu pemuda itu. Kemudian setelah merdeka kemudian terjadilah pergolakan politik dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Siapa? Kami KAPI. Pemuda-pemuda lagi. Iya. Kemudian dari Orde Baru, Pak Harto yang selama itu menjabat ya hampir 30 tahun itu. Ya, 32 Siapa yang di depan itu? Kami KAPI. Pemuda-pemuda juga. Pemuda-pemuda. Dengan demo yang luar biasa itu akhirnya Pak Harto lengser toh. Iya. Nah, terjadilah pergantian zaman dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Ini adalah peran pemuda. Pemuda juga. Pemuda. Jadi disitulah tidak bisa kita tinggalkan dari pemuda. Jadi sejarah itu mencatat dengan tinta emas. Ya mudah-mudahan terus pemuda kita ini semangatnya seperti dulu. Tidak teler ya. Tidak kena godaan-godaan seperti narkoba dan sebagainya. Jadi saya kira itu, sehingga saya katakan semboyan Pak Karno, datangkan 10 pemuda, 10 yang benar-benar cinta tanah air Indonesia, semangatnya itu, maka akan guncangkan dunia ini. Nah, betul itu. 10. 10. Dan barangkali kata-kata tersebut sering kali kita dengarkan. Ya, kita 10 dengarkan. pemuda, 10 maka akan pemuda. diguncangkan Ya. Dunia ini. Namun ternyata harus pemuda yang mencintai tanah air. Benar-benar mencintai tanah air. Harus mencintai tanah air, dan kita tidak akan mampu mencintai tanah air kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak belajar dari sejarah tanah air itu. Dan sadar bernegara. Sadar bernegara. Begitu Pak. Warga negara yang sadar Ya. bernegara. Iya, baik. Baik para pemirsa sekalian di rumah, kita akan lanjutkan kembali dalam Setitik Pencerahan di segmen berikutnya, tetap di Setitik Pencerahan. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Setitik Pencerahan. Tentunya masih mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu belajar dari sejarah bangsa Indonesia. Terutama untuk generasi muda, hal ini akan menjadi sangat-sangat penting. Lalu bagaimana Bapak? Apa yang harus kita lakukan agar generasi muda kita mau dan tidak lupa pada sejarah bangsa Indonesia itu? Mungkin dari Pak Karti. Semoga Pak Karti. Sejarah sendiri, kalau kita mau mempelajari sejarah, itu sumbernya adalah memang buku. Buku sejarah. Buku sejarah. Yang kedua, selain buku, sekarang kan audiovisual. Jadi orang itu belajar dari internet, dari film, televisi. Nah, itu audiovisual. Yang berikut bahwa mereka itu belajar dari pergolakan situasional. Jadi orang belajar dari yang terjadi. Yang sudah terjadi. Jadi selain buku, lalu film dan sebagainya, apa yang terjadi? Nah, disitulah butuh kepekaan. Nah, untuk yang buku sejarah, ini sudah menjadi tantangan. Kalau saya melihat tuh anak-anak sekarang mau suruh baca buku sejarah, ini rasanya kok ngawangin memang. Iya, membaca buku sejarah itu. Karena itu benar Pak Haji Mahmud, pelajaran sejarah sekolah itu ya digalakkan kembali.
Jadi waktu zaman Pak Menteri siapa itu bukan hanya matematika tapi juga humaniora. Yang diberikan tuh humaniora berarti juga belajar sejarah tentang kemanusiaan. Nah, tentang audiovisual sekarang yang dilihat generasi muda itu kalau nonton film yang dilihat film-film barat ya, yang kadang-kadang dengan budaya Indonesia juga tidak cocok ke bawah. Tapi di Indonesia sendiri memang film-film tentang sejarah itu juga kurang. Iya. Mana film tentang Gajah Mada? Belum ada. Padahal kalau itu dibuat hebat mungkin. Ya, mungkin sebentar lagi. Ya memang sudah ada film Sangkuriang, legenda-legenda itu. Legenda lain lagi kan, legenda sejarah. Jadi muncul, memang seperti sejarah film tentang Habibie. Itu ya. Itu kan rame juga ternyata. Ya, sehingga kalau bisa para sinias-sinias itu berada itu munculkanlah film-film tentang sejarah sehingga anak-anak itu ternyata juga senang juga kalau lihat film-film itu. Ya saya tidak terlalu paham film-film generasi sekarang, tapi lihat delok nang TV sing jenenge apa itu film-film generasi muda itu kok kurang menarik masa. Ya toh. Jadi pertengkaran, percekcokan, perceraian itu hal yang itu memang kenyataan hidup ya. Tapi saya memang usul sejarah ini filmkan. Terus yang kedua, generasi muda belajar dari apa yang ada. Kejadian-kejadian tanah air kita. Jadi itu semua akan tercatat sebagai sejarah bangsa. Menurut Pak Haji Mahmud tadi, mulai tentang Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah setelah ini ada Orde apa? Saya kira Orde Reformasi sudah betul, reformasi. Maunya itu memperbarui revolusi mental dan sebagainya. Nah disinilah peranan para pemimpin, para sinias yang menciptakan film-film yang heroik supaya generasi muda itu tergerak. Iya, tergerak. Melu berjuang. Sekarang memang kita sudah melihat pemerintah sendiri ya, pembinaan generasi muda itu juga sudah jalan ya. Nah, perlu ditingkatkan. Generasi kemuratorium muda itu loh buat outbound sekarang dan jamur ya toh. Dan itu perusahaan-perusahaan outbound itu latihan-latihan jadi pemimpin ya toh. Nah yang perlu ditingkatkan adalah rasa kebersamaan, kebinekaan, anti radikal dan sebagainya, itu yang tetap harus disangoke, dibekalkan kepada mereka gitu. Ya. Jadi kalau dari pengalaman yang udah itu, belajarlah dari kejadian-kejadian yang ada. Sehingga kamu, menurut saya di sana, ojo nganti kowe iku melek gendong lali. Tetap itu pegang itu. Jangan saya karena keinginanmu kamu akan menghalalkan semua cara. Jangan sampai. Ini mau duwe gawe le Indonesia ini. Nggih, baik. Baik Bapak Sukarti, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ghazali, bagaimana Pak Ghazali mengenai niat atau menimbulkan kembali keinginan generasi muda agar tidak lupa mengenai sejarahnya? Di bidang pendidikan, apalagi kita nggarap pemuda dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu sebetulnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal, pendidikan di rumah tangga, bapak ibu. Nah sekarang jarang bapak ibu mengajarkan atau apa itu dongeng masalah sejarah nang anak. Iku kuno. Jangankan tuh ketemu sama anaknya jarang ketemu. Sekarang anak-anak tidak tertarik itu. Tertariknya begini. Putus sudah aja. Di rumah tangga itu. Kita sama-sama sibuk dengan HP-nya. Orang tua sibuk HP, anaknya juga sibuk HP. Dan kesenangan sendiri-sendiri. Ya. Baik,
kita telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf sekali, namun demikian mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kepada Bapak Soekardi Sumonggo. Terima kasih. Suatu bangsa ini di dalam sejarah perjuangannya adalah meliputi banyak faktor, banyak bidang. Kita tahu bahwa itu bidang-bidang yang ada adalah bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, baik juga tentang pertahanan keamanan. Ipolexosbud Hankam. Nah, maka untuk generasi muda sebagai penerus bangsa nanti, hendaknya Anda sekalian tuh belajarlah dari sejarah. Jadi sejarah bangsa kita yang kita ungkap tadi mulai zaman berdirinya kerajaan sampai sekarang itu menjadikan pemut, peringatan. Jadi kalau langkah-langkah itu dulu salah, ayo diperbaiki. Tapi semangat-semangat generasi muda pada masanya, lah itulah yang menjadi inspirator. Kita hendaknya meniru apa yang dikerjakan mereka. Dan generasi muda sekarang kita semua tahu tantangannya memang berat dalam semua segi itu. Karena itu sebagai generasi muda jangan hanya bersantai, jangan. Tapi juga belajarlah dalam segala bidang. Bab Anda adalah pemimpin di masa depan. Belajar dalam segala bidang artinya mendewasakan diri, menyiapkan diri, siap tempur untuk memimpin bangsa ini dalam bidang masing-masing di mana Anda berada. Jangan jadi penonton saja, tapi jadilah pelaku-pelaku sejarah. Semoga Tuhan berkati kita sekalian. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Soekardi. Mungkin dari Pak Ghazali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih. Pemuda adalah termasuk tulang punggung bangsa. Untuk itu pemuda harus melek, tahu sejarah. Istilah jas merah, jangan sampai meninggalkan sejarah. Sebab itu saya ingatkan kembali bahwa Dr. Yusuf Al-Qadrawi, seorang ulama besar di Indonesia ini berkata, apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini. Mudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran besar dan penting. Mengapa? Karena generasi muda inilah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan yang akan datang, yang akan menjadi pelaku-pelaku sejarah yang akan datang. Saya kira itu jangan dirusak pemuda-pemuda ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Utamanya jauhilah narkoba, menghargai waktu untuk belajar dan bekerja. Saya kira itu Mas Ram. Ya, terima kasih Bapak Ghazali. Baik pemirsa, demikianlah pemuda. Pemuda memiliki darah yang bergelora, berapi-api. Namun demikian, ketika api diarahkan pada satu hal yang negatif, hanya kerusakan yang didapatkan. Namun ketika api-api kecil berkumpul, lalu diarahkan kepada satu hal yang lebih bermanfaat, niscaya manfaat akan menjadi terang, akan menjadi menyebar ke seluruh negeri kita, bahkan ke seluruh dunia, dengan disertai oleh manfaat yang luas. Demikian pemirsa sedetik pencerahan pada malam hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang, juga kepada kedua narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaannya Bapak FX Soekardi, terima kasih atas kesediaannya Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali, dan juga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di
di kesempatan berikutnya, setitik pencerahan minggu depan. Rahayu.